Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Delisa Madania, Dita Safitri, Holifatun Hasanah, Rizky Mega Amelia, dan Kotrunada Husni. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hewan. Jangan lupa disimak ya videonya. Pada materi hewan ini, kami akan membahas tentang pengertian hewan, klasifikasi hewan, dan sistem reproduksi hewan. Pengertian hewan. Hewan adalah kelompok besar organisme yang diklasifikasikan sebagai kerajaan animalia atau metazoa. Hewan dalam bahasa Inggris disebut dengan animal. Animal berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, berarti nafas atau jiwa. Dan animals merupakan kata sifat, sehingga animals berarti memiliki nafas atau jiwa. Kemudian, dalam hal ini, hewan yang dikenal dengan berbagai istilah seperti fauna, binatang, satwa, dan marga satwa merupakan suatu organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan kingdom dalam biologi animalia. Klasifikasi hewan. Yang pertama ada dasar-dasar klasifikasi hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lain. Tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan hewan adalah sebagai berikut. A. Berdasarkan persamaan. B. Berdasarkan perbedaan. C. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. D. Berdasarkan ciri biokimia. Dan E. Berdasarkan manfaat. Kedua, klasifikasi hewan secara luas. A. Hewan vertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada ikan, biasa disebut juga Pisces, burung, aves, amfibi, amfibia, reptil, reptilia, dan hewan menyusui yaitu mamalia. Klasifikasi hewan yang B, ada hewan interbrata. Interbrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Struktur morfologi sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah pada hewan interbrata lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis hewan vertebrata. Untuk hewan yang termasuk dalam golongan interbrata ada 9. Yang pertama ada filum Protozoa, yang kedua ada filum Porifera atau hewan berpori, yang ketiga ada filum Cnidaria, yang keempat ada filum Coelenterata, yang kelima ada filum Nematoda atau cacing gilik, yang keenam ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih, yang ketujuh ada filum Annelida atau cacing belang, yang kedelapan ada filum Mollusca atau filum Mollusca, dan yang kesembilan ada filum Arthropoda. Yang ketiga ada contoh klasifikasi. Untuk yang pertama ada singa. Nama ilmiahnya itu Panthera leo. Kingdomnya Animalia atau ini adalah kerajaan hewan. Filum Chordata atau hewan vertebrata. Kelasnya Mamalia atau hewan menyusui. Ordonya Carnivora, yaitu hewan pemakan daging. Family Felidae atau bangsa kucing. Genus Panthera atau segala jenis kucing besar tetap seperti singa, harimau, dan jaguar. Spesies Leo atau singa. Yang kedua ada angsa. Nama ilmiahnya Cai genus Olor. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, family Anatidae, genusnya Shigines, spesiesnya C. alor. Sistem reproduksi hewan. Sistem reproduksi hewan termasuk proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Dan di sini juga ada jenis-jenis reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama, pembelahan biner. Pada pembelahan biner terjadi pada makhluk hidup uniseluler, merupakan dari golongan Monera dan Protista.
Pada pembelahan biner, dari satu individu membelah secara langsung menjadi 2 sel anak. Yang kedua, pembelahan ganda. Pada pembelahan ganda merupakan pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Contoh hewan yang dapat melakukan pembelahan ganda adalah Plasmodium. Yang terakhir, partenogenesis. Pada partenogenesis, individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi hewan. Yang mengalami partenogenesis merupakan serangga. Contohnya seperti lebah madu. Macam-macam reproduksi hewan. 1. Perkembangbiakan akseksual pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan akseksual pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Reproduksi akseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan 2 sel kelamin yang berbeda jenisnya. Pertunasan atau budding, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru, contohnya pada hydra. Ubur-ubur pada saat berbentuk polip dan hewan dari golongan porifera. Selain bereproduksi dengan tunas, porifera juga dapat melakukan reproduksi secara seksual. Fragmentasi, individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus baik sengaja atau tidak. Setiap bagian tumbuh dan berkembang membentuk bagian yang belum ada, sehingga menjadi individu baru yang utuh. Contoh hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing tanah, bintang laut, dan planaria. Fragmentasi bukan merupakan cara reproduksi yang utama, karena dalam kondisi normal, planaria bereproduksi secara seksual. Perkembangbiakan seksual pada hewan tingkat tinggi. Perkembangbiakan secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Pembuahan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di dalam air, misalnya katak dan ikan. Pembuahan eksternal dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe acak dan tipe sarang. Pada tipe acak, proses pelepasan sel telur dan sperma dilakukan di sembarang tempat. Sedangkan pada tipe sarang, ada tempat tertentu untuk melepaskan sperma dan sel telur. Pada fertilisasi internal, pembuahan yang terjadi dalam tubuh induk betina, jadi sperma dari induk jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh betina melalui kopulasi. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Vivipar, hewan beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang dan mendapat makanan di dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya adalah kerbau, sapi, gajah, dan harimau. Ovipar atau hewan bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh cangkang. Beberapa hewan ovipar mengerami telurnya hingga menetas, contohnya yaitu ayam, bebek, dan penyu. Ovovivipar adalah hewan bertelur dan beranak, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah kuda laut, ikan pari, dan hiu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dita Safitri. Saya akan menjelaskan tentang contoh reproduksi seksual pada hewan. Nah, yang pertama ada reproduksi pada ikan. Pada umumnya, ikan bertelur atau ovipar dan pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betinanya. Yang kedua, ada reproduksi pada katak. Katak termasuk hewan amfibi yang hidup di darat dan air. Pembuahan katak terjadi secara eksternal yang dilakukan di air. Katak bersifat ovipar atau bertelur. Yang ketiga, ada reproduksi pada reptilia. Umumnya reptilia bersifat ovipar, walau ada sebagian yang ovivivipar. Pada reptilia jantan,
Alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Yang keempat, ada reproduksi pada burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Umumnya, telur akan dierami hingga menetas. Alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis. Telur burung mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama ada amnion, merupakan cairan ketuban yang terdapat pada suatu kantung tempat tumbuhnya embrio. Yang kedua, allantois, merupakan tempat penyimpanan hasil ekskresi mengangkat O2 ke dalam embrio dan CO2 keluar dari embrio. Yang ketiga, tali pusat, yaitu bagian yang menghubungkan kuning telur dengan allantois. Nah, teman-teman, yang kelima ada reproduksi pada mamalia. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Meski demikian, ada beberapa jenis mamalia yang tidak melahirkan anaknya, tetapi bertelur. Contohnya adalah platypus. Semua hewan mamalia memiliki alat reproduksi yang hampir serupa.